Yo, balik lagi di kita bertiga untuk melengkapi tugas pengantar pendidikan. Ya. Jadi perkenalkan saya Muhammad Aris Effendi dengan NPM 2024 dan Hai, perkenalkan nama saya Gesha Kalbina dari NPM 2024 14500 430. Hai, nama saya Syakira Nita Amalia dengan NPM 2024 14503 ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang seputar pendidikan di Indonesia. Ya, jadi gimana? Gia, Syakira, kabarnya? Baik. Gimana Syakira kabarnya? Baik. Nih, ngomong pendidikan di Indonesia ya. Seberapa penting sih pendidikan menurut lu? Kalau menurut saya tuh pendidikan itu penting banget karena bisa buka banyak kesempatan dalam hidup, bikin kita lebih paham tentang dunia dan juga membantu kita berkembang sebagai pribadi. Kalau menurut lu, Syakira? Kalau menurut gua pendidikan itu sangat penting karena semakin hari itu kan tuntutan kehidupan itu semakin banyak dan berkembang. Jadi kita bisa karena semakin hari itu tuntutan kehidupan itu semakin banyak dan kita membutuhkan manusia yang berpikir dewasa dan matang. Jadi dengan pendidikan itu kita bisa dapat bekal gimana sih kita menyesuaikan hidup. Bener sih, gue setuju sih. Maksud gue kayak gitu loh. Kan ada beberapa orang tuh kayak yang influencer dari TikTok gitu ya. Sebut aja Timothy Ronald lah aja. Dia kan ngomong, yang lain pada sekolah gue udah gitu. Menurut gue ya, oke lah, orang-orang 10 terkaya di dunia, Bill Gates, Steve Jobs gitu. Terus si Mark, terus si siapa yang kita gue lupa, invite sih yang kita itu, yang sekarang dia main komputer. Yang maksudnya ya maksudnya dari situ, tapi kita lihat dari kayak Steve Jobs gitu kan, dia itu bocoran Harvard anjir, walaupun di DO gitu, walaupun dia yang tapi itu dia Harvard gitu. Jadi sekarang gini, pendidikan itu makanya penting tuh. Emang pendidikan itu kan menjamin lu buat sukses, tapi dengan pendidikan ya seenggaknya tak hidup lu menjadi lebih baik menurut gue ya. Lagian dari berapa ratus dari jutaan orang di dunia gitu yang nggak sekolah, yang dapat pendidikan yang baik itu, yang nggak begitu. Ya berapa sih yang sukses? Paling cuma 10% doang dari yang gitu. Nggak terlalu banyak kan? Ya nggak sih? Ya coba tarik. Terus Oke, lanjutannya ya. Aku ingin nanya sama Effendi dan Syakira, kenapa pendidikan itu menjadi sebuah keharusan? Baik, pertama Effendi akan menjawab. mengapa pendidikan itu harus loh, karena gini ya, kita ngeliat peradaban dulu itu berkembang karena pendidikan. Kalau misalnya nih, kita harus bayangin deh, pendidikan itu tertinggal banget, kita bakal jadi kayak apa ya? Kalau kata Squidward, apakah peradaban masih belum ditemukan di sini? Kayak gitu coba, kalau menurut gue ya gak sih? Kayak gila, peradaban di dunia ini tuh semua karena pendidikan coba. Soal ada yang cocok. Iya, walaupun siaran nggak langsung gitu ya. A few moments later. Menurut gue semua pendidikan, semua peradaban itu tentang pendidikan. Secara nggak langsung ya, Firaun bikin apa piramida, pasti ada juga ada ini juga. Bahkan tuh kalau masalah JMCK itu kayak bilangan 1/2, 1/8 gitu. Ya pokoknya mau pecah-pecahan gitu, itu hitungan Firaun loh, hitungan Mesir.
sebutannya kalau nggak salah. Saya itu penting tuh pendidikan itu karena asal-asal peradaban dari seluruh dunia. Akis. Ya, kayak Kalau menurut gue tuh pendidikan jadi keharusan karena manusia itu dituntut buat bisa memiliki kemampuan dan berpikir gitu, terus kemampuan mengolah rasa biar semakin berkembang lah gitu. Kalau menurut dia, kalau menurut gue tuh pendidikan menjadi perasaan karena dengan belajar kita bisa mempunyai keterampilan yang dibutuhkan di pekerjaan dan bisa berkontribusi lebih baik dalam hidup. Oke. Terus kayak tahu lah ya, yang pendidikan Indonesia itu tuh kalau menurut PISA itu kayak lembaga yang tentang apa sih namanya, kayak survei gitu. Coba lihat, kita itu urutan 67, ini koreksi kalau misalnya salah ya. Kita tuh urutan 67 dari 230 negara lah, 230 sekian. Kita urutan 67. Gue kata ya, tapi kalau menurut gue yakin itu banyak kan rata-rata di Afrika kan yang bawahnya. Cuman gini, buat Asia Tenggara kita itu paling jauh ya, kayak dari Singapura, dari Malaysia itu kita jauh banget. Paling itu tetangga. Nah, kita 67. Menurutku gimana sih cara naikin ranking Indonesia nih ke 67? Nggak usah muluk-muluk ke 50 aja. Menurut gimana? Menurut aku tuh untuk naik peringkat itu perlu fokus pada kualitas pengajar, akses ke pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan kurikulum. Juga perlu ada pelatihan buat guru agar mereka lebih siap mengajar. Menurut saya Gue setuju sih sama dia. Yang pertama pasti dengan memperbaiki kurikulum, terus meningkatkan mutu pembelajaran juga. Terus juga kita kayak harus memperbanyak program-program pendidikan gitu kayak KIP, KIP supaya mensejahterakan murid-murid juga biar nggak membebankan gitu. kalau menurut gue ya, sebenarnya untuk penggantian kurikulum gitu ya, menurut gue yang apa yang disebut tadi, menurut gue kurang. Kalau menurut gue pribadi ya nggak terlalu berpengaruh banget. Malah tuh menurut gue malah murid tuh jadi bingung. Kalau menurut gue, misalnya gini, udah jadi presiden, kita udah berapa puluh ganti menteri, tetap aja kita ketinggalan. Jadi menurut gue oke nih di satu kurikulum, satu tuh kurikulum itu tuh mungkin ada evaluasi setelah itunya, kayak gitu sih. Terus mungkin bener sih kayak jadi gini, gue pernah baca di beberapa jurnal juga kalau kualitas gurunya itu kurang kompeten. Dan so far yang gue temuin, guru-guru itu rata-rata menjadikannya bukan sebagai panggilan. Kan kalau di hukum ini atau kan guru itu ada panggilan yang dari panggilan jiwa. Ini kalau menurut gue tuh sekarang guru buat dijadiin profesi aja, jadi ya udah mungkin semua masih mau yang penting gue dapat gaji, ya pahitnya yang gitu, kayak gitu sih. Mbak, Tarik. Baik. Selanjutnya, saya akan menanyakan tentang mengapa manusia dapat mendidik. Mengapa manusia dapat mendidik? Ini kalau menurut gue ya, mendidik itu tuh sebenarnya tuh kita udah biasa ngelakuin tiap hari kan. Jadi kan kalau izin ambil kata-kata padeng padeng kan gini, kita kan mendidik itu kan karena kita udah dewasa. Kita mendewasakan orang yang belum dewasa. Ya jadi kayak gitu sih, kayak kita udah pasti bisa mendidik, tapi mendidiknya kita bisa mendidik, tapi masalah itu kita bisa nggak menyampaikan apa yang kita maksud itu kalau itu tapi apa terus mendidik juga karena kita tuh punya apa ya, kita tuh punya kelebihan termasuk yang kita punya akal. Jadi kita tuh
dan kita juga bisa kasih profesional dan jadi akan bisa segini gitu. Itu sih menurut gue. Menurut Syakira gimana? Kenapa misalnya bisa didik karena because Karena punya akal. ya karena dia punya akal, terus manusia itu kan lahir dalam keadaan tidak berdaya, Nah benar. jadi kita tuh harus bisa mendewasakan Yang yang dewasa. dewasa. Nah, iya kan kayak gimana ada bayi manusia tiba-tiba udah lari gitu. Serem banget gue, serem banget. Serem. Tiba-tiba dia diberanakin udah main futsal. Udah main futsal kan enggak? Udah cosplay. Iya udah cosplay. Tapi ilmu panjang bang tuh. Label mama muncul. Terus menurut kalian itu pengajaran guru yang baik itu seperti apa sih? Menurut dia gimana? Kalau menurut saya sih pengajaran terbaik itu ya interaktif, Interaktif. memotivasi dan juga relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Guru yang sabar dan bisa mendengarkan juga sangat. Oke. Menurut kalian? Ini kalau menurut gue ya, guru tuh tadi guru yang baik itu yang gimana kan? Gue pernah baca di salah satu jurnal itu tentang, cari aja, itu namanya ini apa namanya, feudalisme dalam dunia pendidikan. Jadi tuh guru yang baik itu ya yang menjauhi kata feodal gitu. Maksudnya yang gampang kayak gini, datang ke kelas terus kayak ayo buka bab ini, baca, habis itu kerjain di halaman sekian, baru itu coba. Kalau menurut gue tuh guru yang baik itu ya harusnya lebih dari itu, mereka tuh masih perhatian, mereka tuh menjelaskan yang lebih detail. Ini pokoknya itu yang seru, nggak yang kayak cuma kasih tugas, habis itu kalau ada salah dikasih hukuman. Lu pernah nggak sih dapet reward gitu? Misalnya lu melakukan sesuatu yang bagusnya, terus lu kayak dikasih reward gitu sama guru, wah kamu pintar banget kamu gini. Pernah nggak lu gitu? Pernah? Lu pernah? Kok kagak? Lu kok kagak? Iya kayak ujian. Maksudnya kalau menurut gue ya guru kayak gitu sih, kayak cuman kalau tadi ya, kalau guru tuh masih sangat menakutkan ya. Ini kalau dari pengalaman gue pribadi, muridnya pada kabur tuh. Muridnya pada gue malas pelajaran ini serem gurunya, udah gue cabut aja. Padahal gitu karena mereka muncul rasa takut, rasa takut ya pada sesuatu belum jelas itu. Mungkin dia kan udah mati terus beberapa juga guru tuh pengajarannya kurang enak, dia tinggal tidur. Gue tau sih itu jahat sih, itu kurang sopan benar. Itu kayak etikanya itu nggak ada. Jadi ya itu kayak makanya buat dosen gue suka banget sama Pak Ade, mengajarnya seru. Iya betul banget. Gue nggak mau sebut Pak Ade, gue nggak mau sebut inisialnya. Nanti sensor aja. Ya jadi menurut gue kayak gitu sih. Kayak jujur lah, gue takut banget sama ya dosen itu. Bukan takut dari kayak gue kena mental duluan karena dia tuh masih yang dia bukan galak, dia tegas, tapi kayak gue agak sedikit kurang nyaman. Kalau Pak Ade kan seru, datang senyum, tidak seperti dosen itu yang datangnya. Ya jadi menurut pendapat kita sih seperti itu untuk seputar pendidikan kita. Ya. Kalau misalnya ada kekeliruan, gimana sih cara mencegahnya? Kekeliruan dalam Pendidikan. Karena kan ada guru yang salah metodenya, salah pengajarannya, itu gimana sih cara mengatasi? Menurut kalian itu gimana?
kalau misalnya lagi ngajar terus depan murid gitu ya. Mungkin gue nggak tahu sebenarnya kalau misalnya dari pandangan gue sebagai murid, harusnya murid itu dia bisa lebih ini kok, bisa lebih mungkin dia bisa ngasih masukan gitu. Dan guru itu nggak boleh baper. Kalau misalnya dia kurang prinsip dia salah, kalau misalnya dia salah, harusnya harus mau dikoreksi cok. Soalnya dulu gue punya guru dikoreksi parah cok. Itu sih ya. Atau pastinya sih, cuman itu kayak gitu cok. Kalau misalnya dia mungkin ada yang salah, mungkin kalau misalnya dia bisa ngejelasin yang sebelum itu, kalau gitu salah gitu sih. Siapa ngerti? Apa bilang? Tadi ada pertanyaannya. Itu podcast kita seputar tentang pendidikan di Indonesia. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih yang udah nonton walaupun cuma sebentar bisa keluar lagi demi membantu views. Terima kasih banget. Ya jadi sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, boleh,